Halo semuanya penonton setiap podcast Sabi, apa kabar? Semua dalam keadaan sehat, gembira, dan juga feeling amazing. Nah, nggak sabar dan juga nggak terasa kita sudah ada di penghujung bulan September. Dan today is the last podcast for bulan September. Nah teman-teman, tentunya untuk menutup bulan yang sangat spesial ini, kita ingin membahas something yang mungkin teman-teman kurang tahu kali ya, dan kita pengen mengupas tuntas tentang itu. Pasti teman-teman kan main sosial media zaman sekarang tuh, yakin deh pasti kalian semua baca berita nggak dari koran tapi dari Instagram, postingan-postingan Instagram, postingan-postingan YouTube. Nah, we wanna know the process behind it di online media. So hari ini kita udah undang langsung di podcast Sabi, yaitu one of journalist dan juga reporter dari salah satu online media yang paling hits di Indonesia. Now, please let's welcome Jasmine. Hai. Apa kabar? Luar biasa hektik. Hektik ya, luar biasa. Nah, apa sih belakangan ini kesibukannya? Kayak do you nge-report dari Jabodetabek, Jawa Timur, Jawa Barat? Like what's the kesibukannya? Oke, sebenarnya sekarang lagi sibuk nyibukin diri aja sih gitu. Jadi selain lagi nunggu wisuda ya gitu. Yep. Wisuda karena bulan depan baru wisuda Oktober sebagai seorang sarjana. Saya juga nyambi nih jadi jurnalis. Junior jurnalis gitu as a reporter di salah satu media online di Indonesia, dan juga lagi ngebangun NGO juga nih di Papua Barat. Oh gitu. Oke, berarti jadi junior jurnalis dan juga NGO di Papua Barat. Kita agak dikit out of topic, itu NGO apa tuh di Papua Barat? NGO Papua Barat itu namanya Papua Future Project. Jadi itu NGO yang berfokus pada literasi dan edukasi buat teman-teman adik-adik dari SD sampai SMA gitu. Oh di gitu. Papua Barat. Nah, ternyata Mine ini agak unik ya. Jasmine panggilannya Mine biasanya teman-teman. Nah, jurusannya adalah HI, tapi sekarang jadi junior jurnalis. Nah, apa sih yang pertama muncul nih asal mula passion dalam jurnalisme, padahal kita waktu kuliah nggak belajar itu? Oke. Jadi kalau ngomongin tentang passion itu kan sebuah semangat atau kayak dorongan dari dalam diri sendiri ya untuk melakukan suatu hal. Nah, jadi kalau emang passion di journalism itu sendiri tumbuh ketika memang hobi membaca dan menulis gitu kan, dari orok, tapi memang mulai dewasa, mulai tahu nih gimana ya caranya untuk menyediakan platform mulai dari diri sendiri dan juga orang lain gitu, yang kayak kira-kira yang gue tulis itu bakalan berimpact nggak sih ke orang lain. Dan disitulah mulai membangun yang namanya website sendiri, dari blog, WordPress, melalui Medium juga, dan juga sekarang jadi seorang junior reporter gitu ya. Dan bahkan ingin tulisanku itu menyentuh masyarakat lebih dekat aja sih. Oke. Dan kalau tentang jurusan HI, memang background saya nggak ada sama sekali sangkut pautnya dengan journalism. Tapi apakah HI itu berkaitan dengan journalism? Menurut saya iya. Karena kalau di HI itu kan kita belajar memang tentang dinamika hubungan antara negara satu dengan negara lain, tentang diplomasi, tentang defense, tentang organisasi, dan juga implikasinya terhadap individu-individu tertentu ya gitu. Nah, apakah kaitannya dengan journalism itu ada? Ada banget, karena dari proses analisis aktor, proses dan issues di HI itu sendiri memang sangat relevan dengan apa yang saya kerjakan sekarang gitu. Yang kayak ketika saya menemui isu di lapangan, saya mereport dan juga menganalisis dan memverifikasi data itu sangat-sangat relevan ya. Dan kebetulan kenapa sih dari HI pengen terjun ke jurnalisme? Karena pertama, dari kesenangan menulis itu tadi, saya ingin menciptakan platform yang memang berkualitas untuk teman-teman di Indonesia terutama. Apalagi ketika kita sebagai anak HI kan anak research banget ya. Yes, gitu. exactly. Paper banget. Ya, paper banget gitu. Dan kita tuh selalu berkutat sama yang namanya membaca jurnal, membaca media, yang ketika dalam prosesnya saya menemukan, aduh kok beritanya gini ya, kurang gitu. Yang kayak kok judulnya gini tapi isinya gini, kayak gue yang baca juga jadi emosi gitu. Dan dari sinilah titik balik dimana kayaknya daripada gue kebanyakan komen, mending gue yang berkontribusi gitu, yang karena
ada satu alasan juga karena I think media is a power, a weapon. Jadi kenapa begitu? Karena jurnalisme itu adalah sebuah pekerjaan yang memang mengupas isu melalui teks, foto, video, dan juga gambar. Teks, foto, video, dan juga audio. Yep. Nah, jadi inilah 4 hal yang membuat jurnalisme itu jadi the fourth power of demokrasi. Dalam artian, seorang jurnalis itu mereka bukan hanya mencari isu, tapi juga menganalisis, memverifikasi, dan juga kita mewartakan ya ke khalayak, ke publik gitu. Nah, inilah yang menurut saya jadi sebuah power ketika media itu juga bisa mengendalikan apa yang orang-orang pikirkan gitu kan. Exactly. That's why saya ingin berkontribusi gitu ya. Melihat. Very cool. Berarti pertamanya emang karena ada rasa minat baca dan ke media dari kecil. So you have like this hobbies of writing ya. Dari awal emang udah otodidak bikin medium segala macam. Dan I really like when you said jurnalisme tuh banyak hal yang di cover. It's a multi-layer process. Di dalamnya tuh banyak banget. Dan I'm amazed sama kamu bilang tadi dimana kamu nge-linked jurnalisme with IR, with hubungan internasional. Ternyata emang tuh relatable dan banyak sekali sekarang ilmu-ilmu ketika kita waktu kuliah tuh ternyata meskipun yang nggak linear banget, but it makes dari kontribusinya gitu. It's nice. Dan kenapa gini, Mini? Aku juga bingung deh, ada 2 kata jurnalis, ada reporter. Like what's the difference between the two? Apa sih perbedaannya? Oke, jadi kalau jurnalis itu lebih ke aktivitasnya. Aktivitas untuk mencari, memverifikasi tadi, dan juga yang kayak kita menulis dan meliput, news reporting gitu. Nah, sedangkan orangnya, pekerjaannya itu baru sebut namanya reporter, atau gitu. Sama aja sih sebutannya jurnalis, reporter gitu. Oh nice. Yeah, so that's the same thing. Okay. And kan karena Mini adalah salah satu jurnalis and also reporter as well di online media ya, tentunya beda banget sama media konvensional gitu. Betul. Apa sih perbedaan terbesar dan mungkin tantangan baru ya karena kan mungkin harus FYP mungkin beritanya atau misalnya harus di front page Instagram banyak orang. Nah tuh kayak tantangannya sendiri apa dan what's the biggest perbedaan sih? Oke, jadi kalau di media online kan media itu emang ada 3 ya. Pertama ada media cetak seperti magazine, tabloid, terus koran. Terus juga yang kedua ada namanya media televisi, ya kan? Media elektronik, ada televisi dan juga film, berita, news breaking berita-berita gitu di televisi. Nah, yang ketiga baru ada media cyber. Dan salah satu contohnya adalah digital media ini. Nah, perbedaannya itu memang sangat-sangat signifikan. Karena pertama, kita juga harus dituntut lebih kreatif dalam mencari isu yang memang target audiensnya kan di media sosial kita beda-beda ya gitu. Ada yang sukanya ini, ada yang sukanya itu. Dan ini tuh kita pendekatannya melalui proximity. Proximity itu berarti kita mencari nih kira-kira orang di segi di kondisi geografis yang seperti ini mereka ketertarikan isunya seperti apa gitu. Contohnya seperti ada bencana alam nih, isu bencana alam di Jabodetabek misalkan. Ya kita tuh mencari relevansinya apa ya, kira-kira masyarakat yang sedang dipantau itu apanya, apakah mereka merasa kalau pemerintah nggak peduli nih sama kita karena banjir gini-gini. Kayak ada keterikatan emosional juga gitu. Jadi berita-berita yang harus disampaikan. Betul. Dan itu yang bikin jadi lebih kreatif adalah terutama ketika media digital itu harus banyak mengangkat permasalahan urban. Kayak contohnya, media yang saya bekerja sekarang memang di Jabodetabek gitu ya fokusnya. Jadi ada juga segmen meliput tentang cerita kehidupan orang urban gitu, mengangkat aktor-aktor, bukan aktor film ya, maksudnya aktor-aktor di sini tuh individu yang berpengaruh itu bukan berarti dia orang besar, tapi berpengaruh di masyarakat, yang dia orang kecil cuman kok unik gitu, dia misalkan ngapain terus gak ke cover, jarang kena highlights gitu. Dan meliput isu-isu yang unik gitu, bukan aneh tapi unik. Contohnya, kenapa sih warteg itu pintunya ada 2?
we cover that actually. Kenapa pintunya ada That's dua? it. Dari zaman dulu, dari zaman apa peperangan dan segala Iya macam. kan? Jadi gampang keluarnya itu ada filosofinya. Yes, Iya, yes, iya. yes. Banyak juga sih diliput tentang itu ya, media. Terus juga kenapa angkot itu sekarang jarang digunakan oleh masyarakat metropolitan gitu ya. Kalau di Jakarta mungkin masih ya ada let's say Jaklingko, Metro Mini gitu-gitu. Cuman kalau saya juga berasal dari kota metropolitan yang jarang nih menggunakan angkot gitu. Orang-orangnya juga jarang. Kenapa sih kita Fenomenanya kenapa jadi hilang? gitu. Jadi emang masalah-masalah yang emang kita kadang nggak sadar gitu, but it exists. Jadi itu di cover. Itu sih tantangan dari online media sendiri ya. Benar. Emang itu tuh lebih kreatif, lebih inisiatif juga. Kira-kira kita cover berita apa Biar nih? melejit gitu beritanya. Exactly. Tapi bukan berarti makan ini ya, makan apa clickbait gitu. Kan ada nih contohnya. Not to mention any media, tapi yang kayak bla 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 nomor 5 bikin tercengang gitu. Iya. Yang kayak that's very Kayak no, not my type. yeah, not my type gitu kayak. Ya, itu banyak terjadi sih sebenarnya. Sebelum kita cover ke situ, I wanna talk about that too. But before we go there, tadi kan udah dijelasin bahwa online media emang ada tantangan tersendiri. Kita harus ngeliput sesuatu yang belum tercover nih sebelumnya. Nah, jadi aku penasaran sih sebagai jurnalis online media, tugas sehari-harinya apa gitu? Apakah lu harus turun ke jalan nih, ngecek salah satu ini what's wrong with this area? Like what do I need to learn about this? Kayak pasti beda kan sama dulu kan ada berita kebakaran yang kita datang. Nah, sedangkan kita kan sekarang kita yang nyari topiknya tuh. Sehari-harinya kalau jadi jurnalis online media tuh ngapain aja? Oke, pertama emang fokusnya harus teknologi savvy banget gitu ya. Dalam artian ya udah lu jadi anak medsos banget nih, mantengin media sosial, mantengin Twitter, mantengin Facebook. Kayak di mana situ ada isu, kita harus menelisik isunya tuh sampai ke akar-akarnya. Jadi bukan yang kayak kita cuma ini nih lagi FYP, ini nih lagi trending di Twitter. Kita cuma nyadur doang dan kayak ya udah ngejadiin berita itu jadi highlight. Tapi selain itu kita juga baca nih, kita ada studi literaturnya juga, ada proses wawancara juga. Jadi tetap sama aja kayak berita-berita konvensional di luar sana gitu ya prosesnya. Nah, cuman kalau di online media sendiri kebetulan saya ada 2 pengalaman di online media di Indonesia gitu. Dan 2 ini beda-beda gitu job desk-nya. Yang kayak sekarang saya itu lebih fokus di nulis daily aja, daily news, dan juga segmennya itu yang memang ditampilkan setiap pagi gitu loh. Jadi yang kayak very hectic ya. Dan ada juga nih, jadi jurnalis itu kan beda-beda ya ininya, apa ya, fokusnya gitu. Ada video jurnalis, ada juga jurnalis yang memang fokus di naskah yang very explainer gitu, sangat-sangat mendalam analisisnya. Ada juga yang memang dia fokus jadi host, jadi reporternya di live report gitu, atau voice over. Nah, ada juga yang mereka fokus untuk apa ya, hanya research isu yang ada di media sosial atau di masyarakat gitu, termasuk liputan, turun ke jalan gitu-gitu. Jadi memang beda-beda sih. Nah, kalau saya sendiri sekarang di tempat yang sekarang fokusnya untuk menulis naskah. Emang naskahan banget gitu anaknya. Jadi emang nulis banget anaknya. Ya, nulis banget gitu. Cuman beberapa partner yang lain juga ada nih yang mereka kurang dalam naskah, maka mereka disuruh liputan, turun ke jalan gitu. Atau mereka yang spek lengkap juga ada. Jadi jurnalis itu tuh beragam banget. Macamnya ada yang benar-benar speknya itu beda-beda. Tapi kalau di tempat sebelumnya saya sempat liputan ke desa Segiri. Bukan. Desa Segiri di Makassar. Ini menarik banget karena ketika liputan itu kita bisa berbicara sama banyak orang baru yang menurut saya orang-orang itu tuh punya cerita yang menarik. Kayak banyak yang bisa dikupas dari setiap orang. Dan ketika di Makassar itu kita mencoba untuk menelisik suku Bugis dan 5 langsung ke tempatnya ya? Iya gitu. Pada saat itu. Dan kita banyak ngobrol dengan orang-orang adat yang terlibat dalam implementasi kelima gender tersebut di masyarakat. Jadi ada calalai, calabai, terus ada bisu juga, yang kita tuh nanyain ke mereka kira-kira
kondisi kalian tuh sekarang di masyarakat gimana, dipandangnya tuh seperti apa. Terus gimana sih peran pemerintah dalam menentukan apa ya, melihat fenomena itu sebagai divergensi norma dan agama atau memang sebuah aspek budaya gitu. Jadi yang kayak It's gitu very sih. interesting. Very I've heard about yang Bugis itu yang ada beberapa gender, tapi aku belum sempat pernah ngeliat ada report tentang itu. Aku cuma pernah baca tentang thesis tuh, ada thesis yang membahas tentang itu. It's really really nice. Jadi emang berarti kegiatan sehari-hari kamu ya lebih ke naskah ya untuk kali ini ya. Iya, untuk Tapi kali ini. sebelumnya baru Sebelumnya ngeliput. aktif liputan dan juga lebih nulis ke artikel yang explainer gitu, jadi nulis artikel panjang. Oh ya, kalau sekarang daily. Iya, sekarang news daily. kayak yang 3 minutes, 4 minutes of Iya, reading that's gitu ya. right. Ya, jadi emang bener banyak macamnya ya sebagai jurnalis ya. Tadi kamu bilang ada yang emang fokus liputan di tempat, ada yang nulis, ada juga yang paket lengkap gitu ya. Benar. So, I feel like buat teman-teman yang emang cuma punya satu nih, misalnya gue cuma punya skill writing doang, itu juga bisa membuat kalian jadi a good journalist tuh gitu. It's like a lot of things that you can do and you can cover. Nah, tadi kan udah dijelasin nih waktu di media sebelumnya sempet turun ke lapangan di tempat Bugis. I think that is really interesting and I really love that story. Tapi apakah kamu sendiri punya pengalaman paling menarik nih jadi reporter ketika turun di lapangan? Apakah kegiatan yang tadi atau do you have any other experience yang wow, ini eye opening banget, ini unik banget nih, gue nggak pernah tahu nih ada gitu. Iya, ketika emang lebih ke research isu sih. Jadi memang benar-benar turun ke lapangan, ngobrol, turun ke pasar gitu ya, menelisik orang-orang itu mereka ngapain sih, mereka itu perannya di sosial tuh apa ya, kok mereka kayak nggak penting tapi mereka ada gitu. Yang unik-unik kayak gitu yang kebanyakan kita ajak untuk ngobrol. Contohnya kayak kalau kita ke pasar baru mungkin bisa lihat tuh orang-orang banyak jual uang lama. Itu salah satu, waktu itu aku pernah ngobrol juga sama bapak yang jualan, kayak kenapa masih jualan hal-hal seperti itu hari gini, apakah ada yang beli, terus kayak jika ada yang beli itu mereka tujuannya tuh apanya untuk koleksi, apakah memang mereka ingin apa ya, kan orang tua gitu, mereka pengen flashback gitu, oh ini duit zaman gue kecil gitu kayak atau gimana. Dan mereka tuh jualnya berapaan sih, apakah untung, apakah cukup buat hidup sehari-hari gitu kan. Kayak hal-hal gitu sih yang menarik. Dan pengalaman lain itu ya karena bagi saya cewek gitu ya, turun ke jalan sendirian itu kadang jadi tantangan yang sangat-sangat besar. Entah itu catcalling, entah itu kita harus bawa apa sih namanya, kamera alat gitu yang kayak apalagi badan saya segini doang gitu kan yang kayak dulu liputan-liputan gitu yang kayak agak berat gitu jika saya sendirian. Cuman ya tentunya tim ada juga gitu ketika liputan. Berarti the most interesting part ketika turun-turun ke pasar-pasar yang sebenarnya gue nggak tahu ada orang jualan uang lama nih, dan ngeliat story behind it is ya pasti interesting sih dengan cerita-cerita kayak gitu. Example sih. Bener. Kayak waktu itu aja gue pernah datang ke salah satu pasar apa kayak thrifting gitu ya, dan juga nanya-nanya, oh actually it's amazing to listen to their stories. Dan aku juga ngebayangin as a reporter you do that daily, ketemu banyak orang banget, cover a lot of stories. I feel like banyak banget pasti kepada silver lining, tuh hikmah-hikmah dan pelajaran-pelajaran baru yang dapat. Dan selain liputan tuh juga ada kan kita wawancara ya, wawancara narasumber gitu. Apalagi ketika yang menarik itu menurut saya adalah ketika mewawancarai orang-orang yang punya posisi tertentu, dan kita tuh di situ ngomongin politik atau pemerintahan yang memang gue bisa denger nih dari sumbernya langsung, bisa menganalisis di kepala gue yang walaupun gue nggak menyampaikan itu ke masyarakat, tapi yang kayak that's a whole new insight for me gitu ya. Apalagi ketika orang-orang yang punya posisi ini mereka berkomentar tentang misalkan kebijakan DPR atau ya pemerintahan yang kadang kurang bisa membawa perubahan gitu. Nah, ngomongin itu tadi, sebenarnya kan kalau kita ngomongin berita tuh pasti yang paling hot adalah political news. Pastilah itu di negara apapun pasti seperti itu. Tapi kita tahu sendiri bahwa di Indonesia kadang agak tricky ya nulisin political news and everything. Takutnya ada yang inilah atau takutnya kita mungkin dirasa kita berkubu ke salah satu tempat. Dan itu gimana sih? I feel like that's a challenge. Kayak have you experience harus menulis kayak political news and everything, but you have to avoid something, or like kayak what is style yang kamu lakukan nih, style yang kamu jalanin, aspek yang kamu lakukan, yang kamu taruh in
serving a good news to our audiences, especially if it's political news? Oke. Jadi kalau misalkan kita sebagai pewarta, wartawan, reporter, itu kan ada asas-asas kode etik jurnalistik ya. Dimana kita juga dituntut untuk independen dan selalu menentukan asas praduga tak bersalah. Jadi ketika kita punya yang namanya ideologi politik, yang setiap orang pasti ada ya gitu, bagi pemerintahan, kita nggak boleh nih mencampur adukan opini kita dan fakta yang mau kita tulis yang akan kita wartakan kepada publik gitu. Jadi ya udah, kalau misalkan kita menulis berita politik, entah itu politik dalam negeri, luar negeri, emang ada ketika proses menulisnya itu perasaan kayak aduh gue pengen nih nambahin gini. Tapi nggak bisa, nggak boleh, karena kita kan ya harus independen ya, harus netral mungkin ke masyarakat gitu. Benar, jadi jangan sampai kalau misalnya berita ini, misalnya kita sendiri nih kayak contohnya I'm a left wing misalnya, but then aku covernya berita dengan left wing perspektif, such a big no ya. Jadi emang benar-benar real time, what really happened, faktual gitu. Exactly. Jadi tadi udah ngebahas tentang kode etik ya, jadinya harus apa tadi? Independen dan juga apa ya, nggak terkoneksi dengan orang-orang, individu, pemerintah maupun institusi netral lain ya, gitu. Netral. Nice. I feel like I've learned a lot today dari pertama your own story, kenapa kamu bisa jadi jurnalis, the difference between jurnalis dan juga reporter, dan juga emang perkembangan online media di Indonesia. Nah kalau misalnya nih kita ngomong online media, kalau kamu yang sebagai penulis nih dan juga pelaku utama di balik itu semua, apa sih berita yang paling hits tuh buat anak-anak? Kalau kita lagi ngover berita kan pasti banyak topik ya, banyak, we cover like wide range of topics, but what is kayak the most catchy dan banyak audiensnya tuh sekarang tuh berita tentang apa sih kira-kira? Berita tentang let's say walaupun anak-anak muda ya, tapi anak-anak muda itu juga suka berkomentar tentang pemerintahan. Jadi tiap kita upload tentang pemerintahan, institusi can I say Polri gitu. Iya, misalnya contohnya. Iya, contohnya yang kayak itu tuh bakal langsung rame banget, lebih rame daripada kita upload video let's say berita-berita yang kayak ada pasar kebakaran, breaking news yang kayak gitu. Kayak it's just a glimpse of information aja gitu ya. Tapi kalau yang rame ya memang anak muda itu pertama politik tentu aja. Kedua, memang fenomena sosial di lingkungan mereka gitu. Kayak contohnya orang-orang unik ini, kayak Cita Fashion Week kemarin, kayak Cita gitu Fashion Week gitu. Okay. Terus mungkin juga liputan-liputan yang menghasilkan apa ya? Contohnya sejarah. Kayak kita liputan ke Blok M atau oh ini ternyata ada tukang kopi dari tahun 90-an dari zaman penjajahan gitu. Itu yang unik-unik yang anak-anak suka gitu. Oh anak iya, muda. I see the pattern. Karena ketika lo jelasin itu kayak itu yang gue tonton juga gitu. Nah, I'm like the audience too gitu kan. Jadi emang bener You're sih. Gen Z ya maksudnya gitu. Anak 99 2000 lah ya kayak gitu. Oh, so emang anak muda zaman sekarang emang tetap gak tutup mata terhadap politik ya, malah berita-berita terhadap itu malah rame. And also berita-berita yang historical but also recommendation nih, kayak misalnya restoran Jepang paling tua. Kok bisa sih mereka masih ada gitu. Yap. Ya, es krim Ragusa juga kan sempet rame gitu kayak. Yap. You also meliput itu ya. That's interesting. That's very interesting. And I really love that content tuh. Jadi emang keep up the great work sih buat teman-teman yang mencari konten di daerah Jakarta ataupun di seluruh Indonesia ya, in that point. Dan aku pengen tanya satu lagi sih, satu dari beberapa terakhir nih. Oke, baik. Untuk menjadi jurnalis yang baik, skill dan kapabilitas apa sih yang harus dimiliki gitu Kak? Apakah gue harus jago banget nih nulis, atau gue harus jago brave nih biar bisa liputan kemana-mana? Kayak what are the best skills to have as a journalist? Oke, jadi pertama sebelum bahas tentang skill ya, jadi seorang jurnalis itu juga harus paham sama harus stick to the kaidah-kaidah apa ya, etika jurnalisme gitu, yang tadi itu independen, yang lo nggak boleh terima suap dari orang, lo harus stick on apa ya, misalkan menghargai privasi narasumber, atau kita banyak hal yang boleh dan nggak boleh kita lakukan sebagai seorang jurnalis gitu ya. Dan kedua tentang skill, kalau ngomongin skill itu selain kita harus punya skill menulis, tentu aja yang paling penting adalah skill analysis dan research gitu.
bukan berarti kita menemukan sebuah isu di masyarakat itu kita langsung telan bulat-bulat, tapi kita juga memverifikasi, fact checking gitu. Ini tuh hoax apa enggak sih? Ini tuh patut nggak sih untuk disebarluaskan ke masyarakat gitu. Makanya di jurnalisme juga ada yang namanya ilmu news value gitu. Jadi kita menelisik berita itu harus faktual, aktual, penting dan relevan nggak sih sama yang terjadi di lingkungan sekitar gitu. Dan skill reportase ya tentunya kayak kita menulis itu tadi, menganalisis dan juga mereport, news reporting yang kayak lu tuh depan audiens harus gimana sih, bahasa-bahasa jurnalisme yang harus lu katakan tuh gimana. Gitu. Because it's different. Terus kira-kira apakah sekolah yang pas misalnya atau ikut training ini, kayak apa yang harus kita lakukan nih untuk mempersiapkan kita agar memiliki skill-skill atau kapabilitas yang kamu sebutkan terlebih dahulu tadi? Kalau jujur karena saya memang nggak ada basic dari pendidikan jurnalisme ya, walaupun memang banyak jurusan dan bahkan universitas yang mencetak wartawan-wartawan atau jurnalis di luar sana gitu. Nah cuman kalau dari saya sendiri, untuk mendapatkan ilmu-ilmu tersebut adalah pertama, you have to read more, you will know more, entah itu dari buku, dari jurnal, atau kita juga banyak ngobrol sama orang, ya kan, terutama I'm very grateful that aku dikelilingi oleh banyak orang di jurnalisme yang keren banget, entah itu produser, senior reporter, atau memang yang sudah 20 tahunan, 30 tahun gitu, kita ngobrol banyak gitu. Dan itu menambah insight banget, oh ketika aku bikin kesalahan di dunia tulis menulis juga mereka mengingatkan yang kayak, oh this is how the journalism works gitu. Jadi bukan kita harus sekolah dulu or kita banyak skill-skill yang nggak ada tadinya, tapi ya kita bisa grow that melalui baca, melalui ngobrol, melalui work di tempat gitu, belajar di tempat, learning by doing, dan juga semua orang tuh bisa jadi jurnalis sebenarnya. And ask a lot of questions sih menurut aku juga. Sama ke senior gitu, ask a lot of questions setelah ngobrol. Jadinya kalau misalnya kita bukan jurusan komunikasi atau jurnalistik, it's not the end of the world, you know. It's not the end of the world. Jadi kan tadi gampang banget, yang penting ada usaha dari diri kita sendiri, kayak misalnya baca. Dan juga ikut pelatihan tuh juga bisa sih, kita dapat lisensi. And pelatihan juga banyak banget, you can find a lot of them in LinkedIn. Di LinkedIn banyak banget, di Coursera, Google Study or something, Google Skills, Google Course, they provide that. Dan menurut aku kalau misalnya kalian emang pengen nih pursuing this career, there are always ways, selalu banyak ada jalan menuju Roma. Jadi ya keep going, jangan self-rejecting nih, bukan karena gue bukan jurusan ini nih, gue bukan jurnalistik, gue bukan anak yang biasa bergulat dengan kamera gitu-gitu. No, you still can learning. Bener, karena in reality kayak more than 50% itu mereka jurusannya beda sama kerjaannya. Jadi kayak don't worry. Apalagi di jurnalisme itu menarik banget ketika aku bertemu dengan banyak reporter dan juga produser yang bahkan mereka jurusannya bukan jurnalisme gitu. Ada nih biologi gitu. Ada waktu itu aku ngobrol sama produser, dia teknik fisika. Anjir. Ada juga agrobisnis gitu yang kayak very ini ya, beragam gitu. Yap. It's so different and so distinct, but you know, jurnalistik menurut aku tuh hal yang bisa dipelajarin. Dan karena kadang kita juga mau jurusan matematika, but if our hobbies writing dan lain-lain, itu juga bisa menjadi salah satu basic yang bagus ya untuk memulai. Ya, tapi di media juga sebetulnya membutuhkan orang yang punya banyak ragam background sih. Karena kan media bukan cuma bahas politik, bukan cuma bahas isu sosial ya, tapi juga bahas teknologi, bahas lifestyle, kesehatan juga, mode gitu, bisnis, lingkungan, kayak sangat beragam gitu. Jadi I feel like journalism is very interesting. And untuk kalau misalnya gue mau list salah satu kayak hal yang pengen gue bisa coba, itu salah satu jurnalistik gitu, kayak something that I can learn. Kalau misalnya kayak dari gue nih tiba-tiba belajar kedokteran atau matematika, it's such difficult thing to do. Dan kalau jurnalisme menurutku, as long as you have the will to learn, we can do that. So it's amazing, Jasmine, we talk about jurnalisme ya, dari awal semuanya we cover everything. Semoga buat teman-teman di rumah yang emang ngerasa pengen ngambil jurnalisme as a career, bisa membuat podcast ini menjadi salah satu kayak landasan untuk kayaknya nih gue deh, kayaknya maybe I can try this. So thank you so much.
Thank you for watching me and for having me here. Semoga bermanfaat. Amin. Thank you so much of course. Dan we cannot wait to have more collaborations with you in the future. Jadi kalau ketemu Jasmine misalnya nih di salah satu YouTube or like anything, komen aja, I saw you Kak di podcast Sabi gitu. Thank you. I saw you sahabat first di bicara. podcast Sabi gitu kan. Nah, thank you so much buat teman-teman. We will also provide you with so many content. Kedepannya kita akan banyak konten yang lebih seru-seru juga dan dengan narasumber yang gak kalah keren dari Jasmine. So always stay tuned to our YouTube channel. Bisa langsung subscribe di YouTube Sahabat Ganjar. Dan untuk video ini, tentunya kalau kalian suka, like, comment, subscribe dan share ya ke teman-teman. Dan buat teman-teman juga, kita kan di Sahabat Ganjar, we provide you about news terakhir nih tentang Bang Ganjar Pranowo dan juga berita-berita kegiatan-kegiatan Sahabat Ganjar yang mungkin teman-teman bisa ikutin. Nah, di mana sih bisa akses informasinya? We are available in every social media platforms. Bisa langsung di YouTube Sahabat Ganjar, di Instagram Sahabat Ganjar 2024, ada di TikTok dan juga Twitter Sahabat Ganjar, dan juga ada di Facebook Ganjar Fans. Nah, banyak banget ya. That's a mouthful, but our content is so useful for everyone, so don't forget to follow. Dan gak cuma itu doang, kalau kalian suka sama konten-konten kita, support us by buying our merch. Jadi support kami dengan membeli seluruh barang-barang merchandise dari kami, ada di Sahabat Ganjar. We are available in Shopee dan juga Tokopedia, yaitu dengan kata kunci Sahabat Ganjar. Jasmine jangan lupa kalau pengen Beli gelas, tumbler ya buat lari pagi. mungkin boleh banget. ada apa rice cooker lagi gitu. Rice cooker kita belum ada ya. Oke. Rice cooker stay tune, mungkin kedepannya kita akan launching. Jadi sejauh ini kita masih ada mug, tumbler, kaos, jumper, vest, gitu-gitu. So yeah, I think that's it. Thank you so much. Thank you. Dan semoga sahabat bermanfaat bicara. ya teman-teman. Dan sampai ketemu di podcast selanjutnya. Dan saya Asya. Saya Jasmine. Sampai bertemu di podcast seru selanjutnya. Bye bye. Kita coba dulu aja ya buat tes audio. Ya, apa kabar? Baik banget hari ini. Hari ini. Baik atau hektik ya? Hektik, sangat hektik. Sangat Very hektik ya. hustle.